Adik-adik, kenalin, namaku Kirana. Aku ini bakal jadi tokoh utama petualangan di bulan September ini. Maksudnya, aku tuh bakal muncul terus dong tiap minggu. Oh ya, sebelum lupa nih, aku mau ajak temen-temen doa dulu deh. Ayo semua kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau Tuhan sudah membangunkan kami semua di pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati setiap kami agar kami siap Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini tuh ya, aku mau berpetualang, cari jalan rahasia. Iya, beneran ini loh teman-teman. Jangan pada ketawa-ketawa loh. Tahu nggak kenapa disebut rahasia? Karena tuh ya, nggak ada satu orang pun juga yang bisa nemuin jalan itu. Soalnya semuanya gelap. Iya bener, gelap banget nget. Ah, udah deh, adik-adik ikutin aja yuk. Hadeh, tapi ini sih kok beneran gelap banget loh. Aduh, nggak kelihatan apa-apa. Aduh, gimana ya? Aduh, gelap. Aduh, au. Aduh, kakiku sakit banget, kena batu. Alah, kok bisa lupa sih? Hadeh, pikun amat aku nih. Aku kan punya senter. Kenapa nggak dikeluarin ya dari tadi? Nah kan terang banget. Wah, semuanya jadi kelihatan. Wah, astaga. Tuh ternyata di sebelah belakang ada jurang gede banget. Untung aja kelihatan loh. Duh, gak kebayang banget kalau sampai keselip terus jatuh. Gak mau bayangin, serem banget. Wah, senter ini benar-benar benda penyelamat. Adik-adik, tahu nggak? Kadang itu kita juga bisa jalan loh dalam kegelapan. Nah, seperti Kirana tadi nih adik-adik. No, bukan ya adik-adik ya. Maksudnya bukan jalan kegelapan yang nggak ada lampunya gitu adik-adik. Tapi maksudnya adalah kita tuh bingung nih adik-adik, nggak tahu mesti mau ngapain. Nah, kalau udah gitu otak kita tuh ruwet banget nih adik-adik. Nah, kita itu perlu sesuatu yang bisa nerangin kita. Seperti Kirana tadi, yang dia memerlukan yang namanya senter. Sesuatu yang bisa nerangin otak kita. Yang lagi pusing, yang lagi ruwet banget, yang lagi bimbang. Tahu nggak itu apa adik-adik? Yap, betul. Itu adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan juga pernah bilang nih di dalam satu kitab nih. Kitabnya adalah Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah adik, itu artinya kalau misalnya kita lagi bingung, kita lagi bimbang, kita lagi nggak tahu mesti mau ngapain, tinggal gampang deh, tinggal minta petunjuk dari firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu adalah semua perkataan Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Nah adik-adik, kalau misalkan firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab, jadi kita udah tahu kan mesti mau ngapain adik-adik? Yap, betul banget. Kita harus sering-sering membaca Alkitab. Adik-adik, tahu nggak sama ini namanya Daud di Alkitab? Wah, pasti kita semua sering ya dengar nama Daud di Alkitab. Nah, Daud itu adalah salah satu contoh orang di Alkitab yang suka banget cari petunjuk Tuhan. Dan lebih seringnya lagi nih ya adik-adik, dia itu waktu cari petunjuk Tuhan mau di sedih, di susah,
Tapi lebih seringnya dia berada di dalam masa yang sulit banget adik-adik. Sulit, saking sulitnya dia nggak tahu harus ngapain dan dia harus nggak berbuat apa adik-adik. Nggak ada jawaban. Tapi dia ingat sama petunjuk Tuhan adik-adik. Kayak berada dalam kegelapan, dia nggak tahu harus ngapain. Tapi Daud tetap ingat cari petunjuk Tuhan. Betul adik-adik, bener ya. Jadi waktu Daud jadi gembala, dia itu harus menghadapi berbagai macam hewan buas. Seperti singa, beruang, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget. Apakah Daud takut? Pasti. Daud pasti takut. Ya kan, apalagi dia menghadapi hewan-hewan besar dan buas seperti itu. Waktu-waktu itu, dia itu lagi di masa kegelapan lah bisa dibilang. Jadi dia takut, dia bingung harus mesti ngapain. Tapi satu hal yang dari Daud yang dia ingat, bahwa dia selalu minta petunjuk dari Tuhan dan percaya kalau pertolongan Tuhan itu pasti ada. Makanya kenapa Daud bisa mengalahkan hewan-hewan buas itu. Gitu. Aku jadi inget loh Kak, cerita Daud juga tentang dia ngalahin Goliat. Adik-adik sama Kak Riki inget kan Goliat itu siapa? Manusia raksasa yang besar banget. Dan semua peralatannya itu pokoknya lengkap banget sebagai prajurit adik-adik. Kalau kita nih disuruh lawan Goliat, enggak deh aku takut. Pasti panik banget ngelawan raksasa gede kayak gitu. Tapi hebatnya Daud enggak loh. Daud tetap ingat sama Tuhan. Daud pertama-tama dia mencari Tuhan dan menanyakan petunjuk dari Tuhan. Gimana nih Tuhan untuk ngalahin si Goliat? Dan Tuhan kasih tahu petunjuknya. Gimana carain Goliat? Yaitu dengan apa? Dengan ketapel. Wah, nggak ada yang nyangka ya Kak, masa ngalahin raksasa segede itu pakai ketapel. Kalau bukan Tuhan yang kasih tahu caranya, Daud nggak mungkin menang deh lawan Goliat. Nah, masih banyak lagi loh cerita tentang Daud. Ya kan, waktu dia dikejar-kejar musuh, waktu dia mau dibunuh Raja Saul, waktu dia lihat anak-anaknya berantem semua. Nah, itu lagi masa-masa itu, dia lagi di masa kegelapan. Dia stres, dia takut, dia bingung. Tapi satu hal yang Daud hebat banget, yang dia kuat banget. Bahwa walaupun di masa-masa susah, walaupun di masa-masa senang, Daud selalu cari firman Tuhan. Dia selalu minta pertolongan dari Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Wah adik-adik, seperti ayat yang kita baca ya tadi itu ya, kalau Daud itu percaya kalau firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Makanya waktu Daud susah sekalipun, seperti gak ada jawaban sekalipun, Daud tetap ingat cari Tuhan yang pertama. Dia gak cari pertolongan dari mana-mana, cuma dari Tuhan loh adik-adik. Adik-adik, rasa percaya Daud ke Tuhan itu sepercaya itu loh. Daud ke firman Tuhan, rasa percayanya sungguhan, beneran. Gak ada tuh bohong-bohong. Pokoknya udah kebukti deh rasa percaya Daud sama Tuhan. Nah, kalau kita gimana nih adik-adik? Kita mau gak kayak Daud? Nah, adik-adik, satu-satunya nih cara supaya kita tahu petunjuk Tuhan buat hidup kita, ya lewat apa? Apa? Coba Kak Farel gak denger. Lewat apa? Betul, lewat Alkitab. Nah adik-adik, jadi kita mesti rajin ya baca Alkitab ya. Rajin ya. Nah kalau kita nggak baca Alkitab adik-adik, kita nggak bakal tahu tuh Tuhan maunya apa sih dalam hidup aku. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak bakal tahu gimana ya cara Tuhan nolong aku nantinya. Tuhan mau nolongin aku atau enggak ya. Nah makanya kita harus rajin-rajin adik-adik baca Alkitab. Jadi ingat ya adik-adik, mulai hari ini ya, mau kita lagi senang, kita lagi sedih, kita lagi bete. Nah kita harus ingat untuk terus cari petunjuk firman Tuhan lewat Alkitab. Jadi yuk kita rajin-rajin baca Alkitab bareng-bareng supaya kita bisa tahu nih adik-adik Tuhan mau apa sih dalam hidup kita, gimana petunjuk Tuhan ya. Ya kita baca Alkitab ya bareng-bareng ya adik-adik ya, mulai hari ini ya. Bareng-bareng kita rajin baca Alkitab. Nah kalau kayak gitu kita berdoa yuk adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mencari petunjuk firman Tuhan lewat baca Alkitab. Kami mau Tuhan untuk terus belajar membaca firman-Mu setiap hari dan juga melakukannya dalam kehidupan kami supaya kami jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu depan Kirana mau berpetualangan lagi loh. Kali ini ya Kirana mau berpetualang jadi profesor. Mau eksperimen apa ya?
Adik-adik penasaran gak sih? Ikutin aja minggu depan ya. Dah semua. Bye-bye. See you next week.